Perkenalkan, nama saya Carlos Dodo Saksilaban. Saya dari TLP 2C Malam dengan NIM 4342411073. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian asesmen akhir semester Markum Pemrograman Basis Data dengan pengajar Muhammad Bapak Salun Nijan. Kita langsung ke soalnya pertama. Sebuah toko buku online memiliki database dengan skema sebagai berikut. Ada 4. Yang pertama ada pelanggan, buku, pesanan, dan data pesanan. Manajemen toko ingin memberikan penghargaan kepada pelanggan setia dan juga ingin mengetahui dan penjualan buku. Tanana, buatlah query SQL untuk menjawab permintaan berikut. Yang pertama adalah tampilkan daftar nama pelanggan beserta total uang yang telah akan perintahkan diurutkan dari total belanja terbesar. Tampilkan dana pelanggan yang telah berbelanja lebih dari 500.000. MB tampilkan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023 dan nanti tampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Oke, kita langsung ke MySQL. Pertama saya akan membuka Laravel. Saya sudah mengaktifkannya. Database terlebih dahulu. Oke, kita buat nama database-nya toko buku. Toko buku Wibu aja. Kita buat. Oke, sudah bisa. Kita akan membuat tabel-tabelnya. Tabel pertama kita akan membuat tabel pelanggan dengan atribut dan juga playmaker yang sesuai dengan soal tersebut. Oke, sudah berhasil. Kita buat tabel buku. Oke, sudah berhasil. Kita akan membuat tabel pesanan. Dan yang kita akan membuat tabel item pesanan. Oke, sudah berhasil. Langkah kedua adalah kita mengisikan data yang ada di tabel tersebut. Yang pertama kita akan mengisikan data pelanggan dulu. Ada Andi, Budi, dan Citra. Kita klik go. Oke, saya sudah berhasil membuatnya. Saya akan membuat lagi, menambahkan data lagi untuk tabel buku. Oke, sudah buku. Go. Oke, sudah berhasil. Kita akan menambahkan tambah data pesanan lagi. Tabel pesanan. Oke guys, rupanya yang saya di baris ketakan harus menambahkan titik 2 na. Oke, kita akan lakukan lagi. Kita klik go lagi. Oke, sudah berhasil guys. Kita akan membuka Word lagi.
Setelah berhasil, kita akan membuat query untuk menjawab pertanyaan nomor 1 Ana. Kita baca lagi, kita lihat kembali. Tampilkan dapatan yang oke. Kita buka MySQL lagi. Kita buka SQL. Untuk query-nya kita seperti ini. Untuk query 1A yang pertama, kita klik go. Kita tunggu sebentar. Oke, maka akan mengeluarkan output seperti ini untuk urutan. Dan untuk yang query 1A yang kedua, kita lihat kembali. Tampilkan anak pelanggan yang telah belanja lebih dari 500.000. Kita klik SQL lagi. Untuk query-nya seperti ini, dengan saya salin saja. Terus kita klik go. Maka akan keluar output Andi karena dia memiliki pesanan lebih dari 500.000. Oke, selanjutnya kita akan untuk query 1B, tampilkan 5 buku dengan kategori fiction yang paling banyak terjual selama tahun 2023. Kita buka lagi MySQL kita tulis lagi query-nya. Ini query untuk 1B nah, saya siapkan kembali. Kita klik go. Saya bacakan dulu soalnya. Sebuah perusahaan memiliki database kepegawaian untuk mengolah data karyawan dan departemen. Skema database-nya sebagai berikut. Yang pertama adalah departemen, karyawan, proyek, dan tugas. Departemen ARD membutuhkan beberapa laporan analis yang kompleks. Pertanyaan, buatlah query SQL yang menghasilkan laporan berikut. Yang pertama, tampilkan nama departemen dan jumlah karyawan di setiap departemen. Tampilkan juga departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Itu yang B, temukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata gaji seluruh karyawan perusahaan. Yang C, tampilkan nama lengkap karyawan dari departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Oke, kita langsung ke jawaban query yang sudah saya buat. Dan ini dia. Nomor 2. Oke. Kita buka MySQL-nya. Kita buat database baru. Database perusahaan A. Kita bikin nama database apa ya? Yang cocok. Kita database-nya perusahaan A aja lah. Oke, perusahaan A. Perusahaan hebat. Perusahaan aja. Ya, perusahaan. Kita klik. Oke. Database perusahaan sudah kita buat. Langkah selanjutnya kita akan membuat tabelnya. Oke, kita tulis SQL. Membuat tabelnya. Yang pertama tabel karyawan. Yang pertama tabel departemen. Oke, sudah. Kita klik go. Sudah berhasil. Kita buat kembali tabel karyawan. Gitu. Oke, sudah berhasil tabel karyawan kita buat. Selanjutnya ada tabel proyek. Klik go. Baik, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan membuat tabel tugas.
Oke, sudah berhasil. Untuk selanjutnya, setelah kita membuat tabelnya, maka kita akan mengisi data di dalam tabel tersebut. Data pertama yang kita isi adalah tabel departemen. Untuk yang kita kena adalah departemen tambah karyawan. Seperti soal yang tadi. Kita klik go. Oke, sudah berhasil. Kita masukkan juga data tabel karyawan. Tabel karyawan. Yang kita kena adalah karyawan IT yang sekarang tidak memiliki tugas apapun. Kita klik go juga untuk memasukkan datanya ke dalam tabel. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita akan memasukkan data dalam tabel proyek. Oke, seperti ini. Kita klik go juga. Dan yang kita kena adalah tabel tugas. Kita klik go. Oke, sudah berhasil. Untuk memastikannya kita akan melihat kembali di tabel departemen apakah datanya sudah masuk. Oke, sudah masuk ya guys. Untuk di tabel karyawan. Oke, sudah juga sudah ada di tabel proyek. Sebentar loading. Juga sudah ada, dan di tabel kita kena ada tabel tugas. Sudah juga masuk. Selanjutnya kita akan membacakan kembali untuk pertanyaan query yang nomor 2A. Tapi kan nama departemen dan jumlah karyawan di setiap departemen. Oke, kita salin query-nya. Kita select. Oke, baik. SQL. Maaf, kebenaran. Terus kita klik go. Oke, berhasil. Maka akan mengeluarkan output seperti ini. Apakah sesuai? Kita cek juga soalnya. Tapi kan nama departemen dan jumlah karyawan di setiap departemen, nama departemen dan jumlah karyawannya. Oke, sudah tersedia. Dan tampilkan juga departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Departemen marketing tidak memiliki karyawan masing-masing, tidak memiliki karyawan satupun. Oke, maka untuk query A saya sudah berhasil membuatnya. Saya lanjut ke query B. Temukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata gaji seluruh karyawan di perusahaan. Oke, kita lanjut. Copy paste kode yang sudah saya siapkan. Baik, kita SQL, kita paste dan kita klik go. Baik, akan mengeluarkan output seperti ini. Mari saya akan cocokkan kembali apakah sesuai dengan soalnya. Temukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata. Data gaji karyawan perusahaan sudah selesai. Ini memiliki gaji sebesar 12 juta. Edwin memiliki gaji 12 juta dan Andi memiliki gaji 8 juta, yaitu dua-duanya adalah gaji di atas rata-rata karyawan yang lain. Itu maka sesuai dengan permintaan query B. Maka selanjutnya ada query C.
Kita bacakan kembali, saya bacakan kembali. Tampilkan nama lengkap karyawan di Departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Maka query-nya seperti ini. Kita salin. Setelah itu kita klik SQL lagi. Kita paste. Kita klik go. Maka ini adalah outputnya. Kita sesuaikan lagi. Tapi kan nama lengkap karyawan yang di Departemen IT yang tidak sedang mengerjakan proyek apapun. Maka ada jawabannya adalah Gina Putri. Sesuai dengan query yang sudah kita masukkan di double karyawan. Oke, kita lanjut untuk nomor 3. Kita lanjut untuk nomor 3. Saya bacakan kembali. Sistem Informasi Akademik atau SIA, sebuah universitas perlu mengotomatisasi beberapa tugas rutin terkait status mahasiswa dan perhitungan nilai. Database CIA memiliki skema berikut: mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Asumsikan konversi nilai huruf ke bobot adalah sebagai berikut: A sama dengan 4, B sama dengan 3, C sama dengan 2, D sama dengan 1, dan E sama dengan 0. Tanana buatlah sebuah standard production bernama proses kelulusan yang menerima NIM sebagai parameter. Production ini harus memeriksa apakah total SKS mahasiswa tersebut sudah mencapai 144 SKS. Jika iya, ubah kolom status mahasiswa menjadi lulus. Jika tidak ada perubahan yang terjadi. Prosedur harus menggunakan pesan konfirmasi tentang hasil operasional. Misal, mahasiswa dengan NIM sekian berhasil diluluskan, atau mahasiswa dengan NIM sekian belum memenuhi syarat kelulusan. Yang B, buatlah sebuah function bernama hitung IPK yang menerima NIM sebagai parameter dan mengembalikan return nilai indeks prestasi kumulatif atau IPK mahasiswa tersebut. IPK dihitung dengan rumus sebagai berikut. Oke, maka kita akan ke SQL. Kita buat database baru. Kita buat nama database-nya adalah SE saja. Kita klik create. Sudah berhasil. Maka kita akan ke database-nya. Setelah membuat database-nya seperti yang sebelum-sebelumnya, kita akan membuat tabelnya terlebih dahulu. Kita membuat tabelnya. Yang pertama kita membuat tabel untuk mahasiswa dengan sesuai atribut dan frame key yang sudah sesuai dengan soal tersebut. Kita klik go. Storage-nya saya akan mensalin kode yang sudah saya siapkan. Saya tempel. Kode lengkapnya seperti ini. Kita klik go. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Oke, sudah berhasil guys. Membuat storage-nya. Kemudian kita akan membuat function hitung IPK-nya. Saya akan membuat function hitung IPK yang menerima NIM dan mengembalikan IPK. Logikanya, hitung total SKS, hitung total bobot, SKS kali bobot huruf. Yang ketiga ada return loan atau total bobot dibagi total SKS. Membagi total bobot nilai dengan total SKS, lalu membuatkan hasilnya sampai 2 digit desimal sesuai standar perhitungan IPK. Maka kodenya sebagai berikut.
Kita klik go. Maka sudah berhasil guys. Kita akan membuat kode demo testingnya guys. Yang pertama kita akan uji proses kelulusan untuk Andi. Kita klik go. Ya, di sini akan menampilkan ini pesannya mahasiswa dengan NIM 0070 belum memenuhi syarat kelulusan sebab dia tidak memiliki syarat kelulusannya itu lebih dari 144 SKS. Selanjutnya kita lanjut untuk uji proses kelulusan untuk Budi. Kita klik go. Saya akan melanjutkan mengerjakan untuk soal nomor 4. Kita buka MySQL-nya. Kita buat database baru dengan nama downloadingnya dengan nama sistem manajemen toko lintas. Kita klik. Oke, sudah berhasil membuat toko lintas. Mana ya? Toko lintas. Nah, ini dia. Toko lintas. Kita buat tabelnya. Saya akan membuat tabelnya maksudnya. Yang pertama ada tabel produk. Oke, sudah berhasil. Saya akan membuat tabel penjualan. Klik go. Oke, saya akan membuat tabel titik penjualan. Oke, sudah berhasil. Dan yang katakan saya akan membuat tabel stock rendah. Klik go. Setelah berhasil membuat tabelnya, saya akan mengisi data contohnya sebagai berikut. Kita klik go. Oke, sudah berhasil. Setelah itu saya akan membuat triggernya jalan after insert di titik penjualan. Pertama saya salin dulu kodenya.
trigger, klik trigger, update stok setelah penjualan, titik penjualan, after, insert, saya sedikit lupa, go, apakah berhasil? Oke, coba kita tes uji coba triggernya. Kita klik go. Oke, sudah berhasil. Kita sekarang cek stok di produk. Stoknya di produk. Nah, sudah bergulang dari pensiunnya yang awalnya dari 20 menjadi 17. Sekarang kita akan mencoba menjual buku. Buku kita jual. Square. Kita go. Oke, setelah berhasil kita akan cek kembali apakah trigger yang sudah kita buat berhasil berjalan atau tidak. Sebentar, nah, sudah berhasil guys. Untuk triggernya sudah berhasil saya lakukan dan sudah berhasil dijalankan. Maka sekian dari saya.